stem cell ini merupakan produk berbasis sel hidup, sehingga harus hati-hati sekali pembuatannya, sterilitasnya. Begitu tahu bahwa produknya ini ternyata produk-produk yang tidak layak dikeluarkan gitu ya, ketemunya tidak sesuai standar misalnya, wah ini malah kasihan sekali, sudah beli mahal ternyata salah gitu ya. Stem cell masih dalam riset, artinya riset itu dalam koridor pelayanan berbasis penelitian, jadi belum pelayanan murni, sehingga kita harus mengikuti regulasi yang ditekankan oleh pemerintah saat ini bahwa stem cell masih dalam pelayanan berbasis penelitian, kecuali beberapa departemen yang sudah disahkan standar layanan oleh Kemenkes itu yang boleh untuk pelayanan murni tanpa penelitian lagi gitu. Kemarin saya baru dengar dari teman jawat ortopedi sudah disahkan oleh Kemenkes untuk standar layanannya, yang mudah-mudahan nanti departemen yang lain juga segera menyusul ya untuk disahkan standar layanan gitu. Nah, sebelum ada standar layanan maka masih pelayanan berbasis penelitian, sehingga cukup rumit persyaratannya gitu kan. Harus ada proposal penelitiannya, ada data yang diambil, parameter yang diukur, itu harus ada semua gitu. Dan kemudian perlu dilaporkan juga hasilnya seperti apa gitu ya, namanya pelayanan berbasis penelitian gitu. Dan itu pun hanya boleh dilakukan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes. Ada sekitar 13 rumah sakit yang ditunjuk Kemenkes ya untuk pelayanan berbasis penelitian ini gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ada Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Muwardi, dan Rumah Sakit Sarjito yang ada di Jogja gitu. Itu sudah rumah sakit yang ditunjuk gitu. Nah, bagaimana kalau rumah sakit swasta ingin melakukan pelayanan berbasis penelitian ini? Maka boleh melakukan asalkan berafiliasi dengan rumah sakit yang ditunjuk tadi gitu ya. Jadi cukup rumit persyaratannya gitu. Jadi yang pertama masih dalam koridor pelayanan berbasis penelitian. Bahwa stem cell ataupun produk metabolitnya ini harus dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin edar ya, ataupun sudah mendapatkan izin operasional dari Kemenkes, dan bahkan CPOB maupun GMP. Ini yang sangat penting sekali gitu. Karena kita mesti lihat, jangan-jangan stem cell yang dibikin dibeli sembarangan, tidak pada tempat yang sudah memiliki izin GMP maupun CPOB, ini yang tidak boleh gitu ya. Karena kita tahu bahwa stem cell ini merupakan produk berbasis sel hidup, sehingga harus hati-hati sekali pembuatannya, sterilitasnya, tidak terkontaminasi, genetiknya dan lain sebagainya harus sangat penting sekali diperhatikan gitu. Sehingga tidak semuanya perusahaan bisa membuat stem cell gitu ya, apalagi sekarang ada industri rumah tangga bikin stem cell yang tidak diperbolehkan karena rawan sekali terjadi kontaminasi toksik ataupun yang lain gitu ya. Jadi mesti diperhatikan, harus dikeluarkan oleh perusahaan yang memang bersertifikat GMP maupun CPOB dari Badan POM. Stem cell ini pelayanannya harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Kompeten di dua hal, di bidang stem cell, yang kedua di bidang pelayanan yang ditangani gitu. Misalnya orang diabetes, ya harus dokter penyakit dalam di bidang endokrin yang menangani gitu kan. Tidak bisa semua orang bisa menangani itu gitu, artinya tidak kompeten gitu kan. Autoimun ya harus pada penyakit dalam di bidang reumatologi ataupun di bidang yang lain ya, yang memang kompeten di bidang autoimun misalnya. Maka sekali lagi saya tekankan, sehingga kita perlu edukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh sembarangan kita melakukan terapi stem cell tanpa memperhatikan tadi 3 hal yang saya sampaikan gitu ya. Karena tentu ini akan tidak tepat gitu ya, dari sisi harganya mungkin jadi mahal sekali, kompetensinya salah ya, pemberian juga tidak tepat dan lain sebagainya. Maka perlu diperhatikan sekali tentang 3 hal ini gitu. Jadi buat pemirsa semua yang menonton video ini harus hati-hati ya dalam menggunakan stem cell, tanyakan betul tentang produknya ini gitu. Kemudian yang kedua, dokter yang menangani kompeten atau tidak gitu ya. Dan buat para tenaga medis maupun para medis yang menonton ini, maka terus lakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak tertipu, agar tidak melakukan penanganan pada tempat yang tidak tepat, karena kasihan juga mereka kan sudah sakit, sudah mengalami penipuan dalam pengobatan seperti ini, maka tentu tidak diharapkan sekali gitu ya.
Ini yang bisa saya sampaikan karena ini sangat banyak sekali ditanyakan ke saya, apalagi nanti begitu tahu bahwa produknya ini ternyata produk-produk yang tidak layak dikeluarkan gitu ya. Misalnya sekretomnya tidak sesuai standar misalnya, wah ini malah kasihan sekali, sudah beli mahal ternyata salah gitu ya. Jadi sekali lagi harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan dikeluarkan produknya oleh perusahaan yang memang terstandar GMP maupun GPOB.